Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian, Masjid Megah yang menjadi pusat peradaban Islam ini dulu dibangun dengan tangan-tangan sederhana di atas tanah yang penuh sejarah. Bagaimana Masjid Nabawi bisa berdiri dari awal yang begitu sederhana hingga menjadi salah satu masjid terbesar di dunia? Kisahnya penuh perjuangan, pengorbanan, dan makna mendalam. Simak video ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe agar channel terus berkembang. Selamat menonton. Mereka mengalami pemboikotan ekonomi, penyiksaan fisik, dan bahkan beberapa sahabat terbunuh karena keimanan mereka. Setelah wafatnya Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, dan Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta Rasulullah SAW, keadaan semakin sulit bagi Rasulullah SAW. Tanpa perlindungan Abu Thalib, beliau menjadi sasaran utama serangan kaum Quraisy. Dalam situasi ini, Allah membuka jalan baru bagi dakwah Islam, yaitu hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah, penduduk Madinah, yang saat itu masih bernama Yatsrib, telah menerima Islam setelah Baiat Aqabah pertama dan kedua, di mana mereka berjanji untuk melindungi Rasulullah SAW. Karena semakin besar ancaman di Makkah, Allah memerintahkan Rasulullah SAW dan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Ketika perintah hijrah turun, kaum muslimin mulai berpindah secara diam-diam ke Madinah. Namun, kaum Quraisy menyadari hal ini dan khawatir kehilangan pengaruhnya. Oleh karena itu, mereka membuat rencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Mereka berkumpul di Darun Nadwah dan sepakat untuk mengutus satu pemuda dari setiap kabilah untuk membunuh Rasulullah SAW secara bersamaan. Dengan cara ini, Bani Hashim, keluarga Rasulullah SAW, tidak bisa menuntut balas kepada satu kabilah tertentu. Namun Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan memberitahukan rencana jahat ini. Allah memerintahkan beliau untuk hijrah segera. Rasulullah SAW pun menyusun strategi. 1. Ali bin Abi Thalib menggantikan beliau di tempat tidur untuk mengecoh para pembunuh. 2. Abu Bakar Asy-Siddiq menemani hijrah dan sudah menyiapkan 2 unta. 3. Asma binti Abu Bakar bertugas mengantar makanan ke tempat persembunyian mereka. 4. Abdullah bin Abu Bakar mengumpulkan informasi dari Makkah. 5. Amir bin Fuhairah, budak Abu Bakar, menggiring kambing ke rute perjalanan agar jejak mereka tidak terlacak. Pada malam yang telah direncanakan, Rasulullah SAW meninggalkan rumahnya, melewati para pemuda Quraisy yang siap membunuhnya. Allah membuat mereka tertidur lelap dan Rasulullah SAW keluar tanpa diketahui. Beliau dan Abu Bakar pergi ke Gua Tsur sekitar 7 km dari Makkah dan bersembunyi di sana selama 3 hari. Kaum Quraisy marah setelah mengetahui Rasulullah SAW telah pergi. Mereka melakukan pencarian besar-besaran dan bahkan sampai ke mulut Gua Tsur. Namun Allah melindungi Rasulullah SAW dengan cara yang luar biasa. 1. Laba-laba membuat sarang di pintu gua. 2. Burung merpati bertelur di sekitar gua. Melihat ini, kaum Quraisy berpikir tidak mungkin seseorang ada di dalam gua dan akhirnya pergi. Setelah 3 hari, Rasulullah SAW dan Abu Bakar keluar dari Gua Sur dan melanjutkan perjalanan menuju Madinah dengan dipandu oleh Abdullah bin Uraiqid, seorang pemandu jalan yang terpercaya. Selama perjalanan, mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk pengejaran oleh Suraqah bin Malik, seorang pemburu bayaran yang menginginkan hadiah besar dari Quraisy. Namun ketika Suraqah hampir menangkap Rasulullah SAW, kudanya tiba-tiba terperosok ke dalam pasir. Setelah mengalami kejadian ini 2 kali, Suraqah akhirnya sadar bahwa Rasulullah SAW dilindungi Allah. Dia pun memohon ampun dan Rasulullah SAW menjanjikan bahwa suatu hari ia akan memakai gelang emas milik Raja Persia. Janji ini benar-benar terwujud pada masa Khalifah Umar bin Khattab ketika Persia ditaklukkan dan gelang emas Kisra diberikan kepada Suraqah. Setelah menempuh perjalanan 11 hari, Rasulullah SAW dan Abu Bakar tiba di Quba, sebuah perkampungan di pinggiran Madinah.
Mereka disambut dengan gembira oleh kaum Ansyar. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Quba, masjid pertama dalam sejarah Islam, yang disebut dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 108 sebagai masjid yang dibangun atas dasar takwa. Setelah beberapa hari di Quba, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan ke pusat Madinah. Saat memasuki kota, penduduk menyambutnya dengan nasyid Thala al-Badru alaina, yang hingga kini tetap terkenal. Kaum Ansyar berebut ingin menjamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah mereka. Namun beliau berkata, biarkan unta ini berjalan karena ia diperintahkan. Unta itu berjalan melewati beberapa jalan di Madinah, hingga akhirnya berhenti di sebuah tanah kosong yang sebagian digunakan untuk menjemur kurma dan sebagian lagi sebagai kuburan orang musyrik. Setelah singgah selama beberapa hari di Quba dan membangun Masjid Quba, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan ke pusat Madinah. Dalam perjalanan ini, orang-orang Madinah, baik pria, wanita, maupun anak-anak, berbondong-bondong keluar untuk menyambut beliau dengan penuh kebahagiaan. Mereka semua berharap agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih tinggal di rumah mereka. Setiap kabilah menawarkan rumahnya dengan harapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetap bersama mereka. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap bijaksana dan tidak ingin menyinggung perasaan siapapun. Di tengah sambutan yang penuh sukacita ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, biarkan untaku berjalan karena ia diperintahkan oleh Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki untanya Al-Qashwa yang berjalan perlahan melewati berbagai jalan di Madinah. Kaum muslimin terus mengikuti di belakang dengan penuh antusias menanti kemana unta itu akan berhenti. Sepanjang perjalanan, beberapa orang Ansyar mencoba menarik tali kekang unta, berharap agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam singgah di rumah mereka. Namun beliau selalu berkata dengan penuh keteguhan, biarkan dia berjalan karena ia diperintahkan oleh Allah. Unta itu terus berjalan hingga akhirnya berhenti di suatu tempat kosong yang sebelumnya digunakan untuk 1. Menjemur kurma oleh penduduk setempat. 2. Kuburan orang-orang musyrik dari suku Aus dan Khazraj. Unta itu kemudian duduk, tetapi beberapa saat kemudian bangkit kembali dan berjalan sebentar sebelum akhirnya kembali duduk di tempat yang sama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari unta, lalu berkata, inilah tempatnya insya Allah. Pemilihan lokasi ini bukan keputusan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan sesuatu yang telah diarahkan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa Masjid Nabawi berada di tempat yang telah Allah pilih sejak awal sebagai pusat peradaban Islam. Secara strategis, lokasi ini berada di antara perkampungan dua suku besar Madinah, Aus dan Khazraj. Dengan dibangunnya masjid di sini, kedua suku tersebut dapat bersatu dan menjadikan Islam sebagai pemersatu mereka, menggantikan permusuhan lama di masa jahiliyah. Di sekitar lokasi ini, terdapat rumah-rumah sahabat dari kaum Ansyar, seperti Abu Ayyub al-Ansyari radhiyallahu anhu, yang nantinya menjadi tempat tinggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum rumahnya sendiri dibangun. Tanah ini cukup luas dan memungkinkan untuk diperluas seiring bertambahnya jumlah kaum muslimin di Madinah. Setelah unta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti, beliau menanyakan siapa pemilik tanah tersebut. Diketahui bahwa tanah ini milik dua anak yatim, Sahal dan Suhail, yang berada dalam asuhan As'ad bin Zurarah, seorang sahabat dari kaum Ansyar. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin membangun masjid di atas tanah ini, para sahabat dari kaum Ansyar menawarkan untuk memberikan tanah itu secara cuma-cuma sebagai bentuk kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau menolak menerima tanah itu secara gratis dan bersabda, aku ingin membelinya dengan harga yang pantas. Akhirnya tanah ini dibeli oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seharga 10 dinar emas yang dibayarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Islam. Keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membeli tanah ini dengan harga yang layak menunjukkan prinsip keadilan dalam Islam, yaitu tidak mengambil hak orang lain tanpa ganti rugi yang adil. Setelah tanah dibeli, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk membersihkan area tersebut, karena di sana terdapat beberapa kuburan orang musyrik.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kuburan-kuburan itu dipindahkan dengan penuh penghormatan. Selain itu, pohon-pohon kurma yang ada di lokasi tersebut ditebang dan digunakan sebagai bahan bangunan untuk masjid. Tanah kemudian diratakan dan batu bata mulai disiapkan untuk pembangunan masjid yang menjadi pusat peradaban Islam. Ketika tiba di lokasi tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah untuk memberkahi kota Madinah, sebagaimana Allah telah memberkahi Makkah. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Ya Allah, jadikanlah Madinah dicintai oleh kami sebagaimana kami mencintai Makkah, atau lebih dari itu, dan berikanlah keberkahan pada takaran Mud dan Sya'nya, serta pindahkanlah penyakitnya jauh dari sini." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian bersusah payah bepergian kecuali menuju 3 masjid, Masjidil Haram, masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan kedudukan Masjid Nabawi sebagai salah satu dari 3 masjid utama dalam Islam, bersama dengan Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Di dalam Masjid Nabawi terdapat Raudah, yaitu area antara mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rumahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Raudah menjadi tempat yang paling mustajab untuk berdoa di dalam Masjid Nabawi, dan hingga saat ini selalu dipenuhi oleh umat Islam yang ingin beribadah di sana. Pembangunan masjid ini bukan hanya dilakukan oleh tukang bangunan, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ikut bekerja bersama para sahabat. Beliau mengangkat batu bata, mengangkut tanah, dan membangun tembok masjid. Ketika para sahabat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja keras, mereka merasa tidak enak hati jika tidak ikut membantu. Mereka pun bekerja dengan penuh semangat, sambil melantunkan nasyid dan syair yang memberikan motivasi. Salah satu syair yang mereka lantunkan adalah, "Ya Allah, tidak ada kehidupan sejati kecuali kehidupan akhirat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menimpali dengan syair, "Maka ampunilah kaum Ansyar dan Muhajirin." Ini menunjukkan bagaimana semangat gotong royong dalam Islam dimulai dari kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang turun langsung membantu pekerjaan fisik, bukan hanya sekadar memberi perintah. Pada awalnya, Masjid Nabawi memiliki ukuran sekitar 35 meter kali 30 meter, dengan luas total sekitar 1050 meter persegi. Masjid ini sangat sederhana, tetapi memiliki fungsi utama sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan pemerintahan Islam. Meskipun sederhana, material yang digunakan memiliki nilai sejarah yang luar biasa. Berikut adalah bahan-bahan utama yang digunakan. Dinding masjid dibangun dari batu bata dan lumpur, yang dibuat dan dikeringkan secara manual. Bahan ini dipilih karena mudah didapat dan bisa memberikan kesejukan di dalam masjid. Tiang-tiang masjid dibuat dari batang pohon kurma. Ini adalah bahan yang mudah ditemukan dan cukup kuat untuk menopang atap masjid. Atap masjid awalnya dibuat dari daun dan pelepah kurma, sehingga tidak sepenuhnya tertutup. Jika hujan turun, air bisa masuk ke dalam masjid, tetapi ini tidak mengurangi semangat kaum muslimin untuk beribadah. Lantai masjid hanya berupa tanah berpasir yang kemudian ditutupi dengan kerikil agar lebih nyaman saat sholat. Pada awalnya, kiblat Masjid Nabawi menghadap ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Namun setelah 16 bulan hijrah, turun perintah Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan perubahan arah kiblat ke Ka'bah di Makkah. Ketika wahyu ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memimpin salat dan mengubah arah kiblat saat itu juga. Karena kejadian ini, salah satu pintu masjid pun diubah posisinya. Demikianlah kisah pembangunan Masjid Nabawi yang kalau kita lihat saat ini, dengan perkembangan zaman ke zaman masjid diperluas, hingga saat ini mampu menampung 2 juta jamaah. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk berkunjung ke Masjid Nabawi dan ziarah di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe dan share agar bermanfaat untuk orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.